Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini pukul 13 lewat 13 menit lah kira-kira, saya berada di SMA Lab School Kebayoran. Saya diajak oleh Pak Eris, narasumber kita, untuk ngobrol di ruang kesiswaan SMA Lab School Kebayoran. Banyak hal yang ingin kita tanyakan kepada beliau, tapi hari ini pengambilan data mewawancarai Pak Eris dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2023. Ya, bismillah. Pak Eris sehat ya? Alhamdulillah. Izin Pak Eris, ini memang direkam sebagai data penelitian. Dengan ada rekaman ini memang otentik. Saya tidak berbohong, saya memang betul-betul mengambil data yang sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaan akan mengalir dalam obrolan aja ya. Ya. Baik, pertama saya mau tanya sama Pak Eris. Pak Eris percaya bahwa TO itu dapat menumbuhkan karakter siswa? Terima kasih Pak Okim. Insya Allah ya, selama ini anak-anak ya atau sekolah menyediakan kegiatan itu, terutama khusus kepada trip observasi, insya Allah bisa membentuk karakter anak ya, karena khususnya anak-anak SMA Lab School ya, khususnya SMA Lab School Kebayoran ya, perlu juga ya mendapatkan pembelajaran selain di kelas tetapi di luar kelas ya. Jadi trip observasi ini kan membawa anak ya, seluruh siswa diwajibkan mengikuti kegiatan program sekolah, yaitu dibawa ke suatu daerah, di mana di daerah itu yang mungkin ya, tidak seperti anak-anak yang dialami di rumahnya gitu. Jadi daerah itu masih ada yang banyak lah, ada hal yang kurang. Jadi anak-anak itu bercermin dari situlah atau belajar dari situlah mereka pada akhirnya akan peduli terhadap sesama, diantaranya itu. Jadi anak dengan sendirinya akan terbentuk karakter-karakter yang sifatnya oh ya, mereka akhirnya introspeksi, ternyata di antara mereka tuh ada yang di bawahnya gitu ya, perlu dibantu. Itu salah satunya ya. Bapak suka menceritakan pentingnya TO ini kepada teman-teman tidak? Maksudnya ke teman-teman guru atau guru. Ya jelas itu, karena terutama kepada guru-guru yang belum mengalami, saling sharing kalau ngobrol di ruang guru itu, supaya mereka tuh bahwa di sekolah kita itu ada program ini diantaranya program TO, itu trip observasi. Kita jelaskan, kita datang ke suatu daerah, di mana daerah itu kita berusaha yang rumahnya aja misalnya yang masih panggung gitu kan dulunya. Cuman kan di sekarang ini kan semakin berkurang rumah panggung, tetapi ada masih 1-2 masih ada, yaitu kita gunakan rumah tersebut gitu. Itu pasti sering. Bapak ngobrolnya itu dalam obrolan yang forum rapat atau obrol-obrol dalam ibaratnya ngobrol sambil minum kopi atau kayak gitu, itu melakukannya yang mana Pak? Ya kadang dua-duanya. Misalnya lagi santai ngobrol kan, mereka juga menanyakan apa sih TO itu. Nah kita jelasin sambil misalnya di waktu istirahat, di waktu ngobrol sambil ngopi, sambil makan gitu, ngobrol bareng-bareng lah gitu. Nah kalau di acara formal kan seandainya di rapat-rapat mereka belum jelas baru diarahkan. Cuman seringnya lebih baik di acara santai gitu Pak. Menurut Bapak lebih kuat yang mana? Yang forum rapat atau yang acara santai gitu? Oh lebih kuat yang santai Pak. Dia akan detail nanyanya. Ketidakpahaman di antara teman tuh akan detail lah di situ. Kalau di rapat kan mungkin mereka canggung dengan teman-temannya atau dengan yang sudah paham yang lainnya. Tapi kalau sambil santai lebih rileks, lebih enak, lebih mengena gitu. Saya dengar Bapak adalah ketua panitia pertama kegiatan trip observasi di Lab School Kebayoran ini. Ya.
waktu itu bagaimana Bapak bisa meyakinkan teman-teman bahwa kita mungkin melaksanakan, kita kan pertama, Pak. Ya betul, saat itu saya tahun 2002 ya kalau tidak salah ya, ketua TO pertama di SMA Lebesuk Kebayoran. Ya yang tahu TO tuh kurang lebih 5 guru. Nah, sementara yang lainnya itu belum tahu sama sekali, masih nol besar lah untuk kegiatan TO. Pada akhirnya kita ngadain TOT ke teman-teman rekan sejawat, pemahaman tentang kegiatan trip observasi. Nah, pada akhirnya teman-teman ada gambaran setelah kita diberikan TOT, itu kan ke teman-teman. Nah, terus tetapi walaupun kita beri gambaran itu kan secara teori. Nah, di dalam pelaksanaan ya kita bimbing juga itu di lapangannya, karena tidak semuanya bahwa teori itu sesuai dengan praktek di lapangan gitu. Kita bimbing terus gitu. Itu di saat pertama kali di SMA Lebesuk Kebayoran menyelenggarakan TO seperti itu lah. 2002 ya. Kalau nggak salah 2002 betul Ya. 2002. Nah pertanyaannya sekarang saya akan mundur ke 2001. Ya. 2001 kita kan sekolah baru. Ya. Tapi kita menyelenggarakan TO nggak waktu itu? Ya, kita masih ikut dengan Rawamangun. Nah, boleh diceritakan bagaimana prosesnya? Ya, kita itu saat pertama belum sendiri, kita masih bergabung dengan Rawamangun. Nah, di Rawamangun anak-anak itu jadi peserta TO bergabung dengan kelas 10 juga di Rawamangun gitu kan. Jadi per kelompok itu ada SMA Lebesuk Rawamangun sama SMA Lebesuk Kebayoran. Itu misal satu kelompok tuh 10 siswa. Nah, diantaranya dari Kebayoran itu 3 orang, 7 orang dari Rawamangun. Nah, kan ada kakak OSIS sama kakak MPK pendampingnya dan ada 1 guru pembimbing. Nah, itulah peserta kita pertama kali seperti itu. Disisipkan. Iya, betul. Gitu. Guru-guru kita juga. Nah, guru-guru kita itu yang kan kita belum banyak gurunya. Nah, itu akhirnya paham yang tadi saya bilang mungkin sekitar 5 orang itu paham TO sekitar gitu, paham kegiatan itu. Karena tahun itu kan masih bergabung kita di Kebayoran itu dengan guru SMP itu merangkap guru SMA gitu. Iya. Gitu. Ya. Jadi Bisa dikasih tahu sekitar 5 orang itu Pak siapa? Kalau ingat. Pak Haji Romlan, Pak Mustafa, Pak almarhum Pak Kuncoro yang kalau tidak salah. Nah, terus yang lainnya kan ada Bu Yuni dengan guru-guru SMA itu. Terus Bu Murti, Pak Abdar. Kayaknya itu aja nih. Orang-orang pertama. Iya, orang pertama itu yang ada di Kebayoran. Oh iya, Pak Edi yang almarhum juga. Iya. Ya, gitu. Ketika Bapak akhirnya menengok kiri kanan teman-teman yang diduga memahami mirip seperti Bapak dan sebagainya, ada perlakuan khusus nggak dari Bapak terhadap orang-orang yang dianggap satu pemahaman, satu pengetahuan tentang TO pada mereka, atau yang dilakukan oleh sekolah? Pada saat itu sih kita alhamdulillah ya kita sama-sama kan niat kita gini, gimana caranya kita mandiri, kita memajukan sekolah SMA Lebesuk Kebayoran, ya kita jadi merasa gimana ya harus bersatu aja gitu Pak. Jadi kita nggak mentang-mentang ini ada guru baru kita bedakan nggak. Jadi kita sama harus mempersatukan antara guru boleh dibilang yang lama tadi ya dengan yang baru. Kita kasih pemahaman, kita bareng-bareng bersama, kita kerjain bersama. Gitu aja Pak. Ya, saya yang di luar dari SMA melihat TO itu dahsyat. Iya. Ya persiapannya, Betul. ya pelaksanaannya, Iya. ya ada evaluasi akhir dan sebagainya. Gimana cara Bapak mengajak teman-teman supaya mau bersama-sama menyelenggarakan TO? Sendiri waktu itu kan masih ikut. Betul. Kemudian kan Bapak jadi ketua. Gimana caranya Bapak? Ya kita gini Pak, kita kasih pemahaman karena gini kan kita tidak selamanya
ikut terus gabung terus dengan Ramun. Kebetulan gini, kan jumlah siswa aja juga kita semakin banyak. Kalau saat itu kan cuman berapa kelas satu angkatan itu. Nah, cuman 100 berapa 50 atau berapa. Nah, sekarang kan kita juga semakin bertambah kelasnya, kita semakin banyak jumlah siswanya. Nah, kalau kita juga semakin mulai punya OSIS gitu kan. Kalau dulu kan masih gabung dengan Ramun, kita belum terbentuk OSIS. Nah, sementara peran OSIS juga dalam TO ini ya kita padukan antara peran OSIS dengan peran guru itu harus disatu padukan. Karena apa? Kita juga kegiatan TO itu tidak hanya guru aja yang mendikte atau guru aja harus gini harus, tetapi kita modifikasi. Ada juga kegiatan yang ya seusia mereka lah, supaya misal contohnya penjelajahan itu kan sangat digandrungi oleh mereka gitu. Karena apa? Mereka kan tantangan itu kan seneng. Kegiatan kita yang sifatnya menantang itu senang, tetapi kita kontrol dengan oh iya boleh melakukan itu, tetapi kita lihat faktor keamanannya, keselamatannya. Itu yang kita harus jaga, itu seperti itu. Ya, nanti saya jemput tuh yang berkaitan dengan itu. Cuman ini ingin saya kejar kembali pemahamannya. Bapak banyak mendapatkan pertanyaan atau Bapak banyak memberikan masukan tentang pentingnya sudah kita mulai TO secara mandiri kita. Itu kepada sekolah sering Bapak sampaikan begitu atau bagaimana? Itu kan kebijakan pimpinan, Pak. Kita misalnya gini, tahun pertama kita belum paham tentang TO, oke, kita ikut dulu ke Ramangun. Tetapi setelah satu kali kita sambil pelajari, nah kita tahun depan kita harus mandiri. Yaitu dengan alasan tadi jumlah siswa semakin banyak dan OSIS sudah terbentuk. Disitulah gitu kan. Kerjasamanya antara pihak sekolah dan peran OSIS di situ, MPK juga. Sekarang apa namanya? Bapak melihat pelaksanaan TO di Rawamangun yang kita bersama-sama ikut. Betul. Kemudian di tahun berikutnya Bapak berkesempatan menjadi ketua TO, menyelenggarakan TO di tempat kita sendiri, gitu. Bapak pernah membuat sebuah analisa yang berkaitan dengan yang kayak gitu saya setuju, tapi yang kayak gini nggak setuju karena gini-gini, ada gitu nggak? Ada, kita selalu belajar gini, misalnya wah ini kayak kurang cocok, jadi kita modifikasi gini. Jadi justru disitulah kita belajar, Pak. Misalnya nih kegiatan contoh misal kegiatan kok sampai malam sekali gitu. Kapan? Sementara anak itu kan dari mulai tahajud kita bangunkan yang muslim ya, terus sholat subuh, terus ibadah gitu. Nah kalau malamnya terlalu larut malam, kapan anak istirahatnya gitu. Nah kita ambil hikmahnya dari kita. Nanti tahun depan di Kebayoran mungkin yang harus diperbaiki itu dari seperti itu. Istirahat juga anak harus cukup, karena ya dari mulai jam 3 itu sholat tahajud anak udah dibangunkan gitu. Jadi anak harus istirahat jam sekian supaya tidak kelelahan. Mungkin itu, Pak. Itu bagian yang dimodifikasi. Ya, salah satunya ya. Iya, salah satunya. Ya. Kalau dalam kegiatan yang menjadi kebanggaan bahwa ini nih bener Pak, ini baru nih kalau di Kebayoran karena bentuk ketidaksetujuan saya. Dan memang orisinil ide kami semua di Kebayoran. Ingat nggak Pak? Apa ya? Sebetulnya kalau kegiatan sih hampir sama sih ya. Nah, cuma bedanya gini. Waktu itu kan kalau di Rawamangun tuh ada kunjungan orang tua. Itu yang kunjungan artinya orang tua. Orang tua punya sesi. Ya, sesi saat bakti sosial. Seluruh orang tua? Betul, seluruh orang tua. Waktu itu saat bakti sosial tuh orang tua tuh boleh hadir ke sana lah, berkunjung. Ya mungkin tujuannya sih positif. Nah cuman setelah kita pelajari, karena ya namanya orang tua kangen sekian hari ditinggal sama anaknya. Nah di situ kadang orang tua suka nyelipkan perbekalan. Dia misalnya bikinin rendang macam-macam dikirimin. Nah sementara kita berusaha
selama TO itu tidak ada yang ngirim, orang tua itu nggak boleh ngirimin makanan. Itu yang sangat kesannya. Supaya kita tuh betul-betul anak tuh kan saya tadi kita ajarin masak, kita ajarin bersih-bersih dari mulai bangun tidur supaya rapih kembali tempat tidurnya gitu. Itu yang bagian-bagian membentuk karakter. Mungkin kalau di rumahnya kan pembantunya banyak, bisa lebih satu atau dua, itu Pak. Itu yang yang dianggap salah satu modifikasi. Jadi di Kebayoran tidak ada sesi itu. Ya, tidak ada kunjungan orang tua setelah itu. Dan dilarang ya intinya anak-anak membawa makanan, minuman dari rumah. Perbekalan dalam artinya makanan misalnya yang awet tuh misal rendang kan bisa sekian hari nggak ada. Kita sama-sama di satu masak, belanja ke pasar saat itu langsung dimasak dia segar gitu. Kembali sebagai ketua TO, bagaimana cara meyakinkan Bapak terhadap tim, gitu kan ya, bahwa kita meskipun baru berdiri bisa menyelenggarakan TO dengan baik. Ya kita punya keyakinan kalau teman-teman kita itu pingin maju bersama dengan pimpinan, ayo kita sama-sama gitu. Kompakan itulah yang kita bersatu sehingga menimbulkan kekuatan yang luar biasa itu aja. Di forum rapat atau di obrol-obrol? Ya di forum rapat, di obrol-obrol santai itu. Jadi dilakukan itu. Iya betul. Saya mau menanyakan hal yang berkaitan dengan kan persiapan TO itu ketika pembelajaran ya. Betul. Sementara pelaksanaannya kita pergi ke sebuah desa beberapa hari lalu pulang lagi. Ya. Nah, bagaimana cara Bapak meyakinkan teman-teman bahwa ini penting juga, TO ini penting juga. Kan ada mungkin orang guru yang bilang mengganggu pelajaran, itu gimana cara Bapak meyakinkan teman-teman? Ya pasti ya, teman-teman guru pengajar pasti ada yang wah ngapain capek-capek kan gitu ya, boleh dibilang kan nggak ada boleh dibilang mendingan belajar di kelas gitu kan. Nah tetapi setelah inilah program unggulan bahwa SMA Labsul itu punya program unggulan diantaranya TO ya, selain kegiatan yang lain. Nah mau nggak mau akhirnya dia pimpinan secara rutin akademik dan dijawab dulu nggak apa-apa. Nah, Bu. Kenapa? Salam. Bentar ya Bu ya. Bentar di ruangan Pak Doni sama Pak Ukin. Bentar ya. Ya. Nah, mana? Bisa. Oh ya. Apa namanya? Diulang. Bagaimana cara meyakinkan teman-teman bahwa TO ini penting loh, meskipun ibaratnya dilaksanakan persiapannya di waktu pembelajaran gitu ya. Kemudian mungkin mengganggu waktu pembelajaran karena harus ke desa. Itu Bapak gimana cara meyakinkan? Karena gini Pak, itu sudah terjadwal di kalender akademik, gitu kan, bahwa untuk kegiatan TO ini ada pra-TO dan TO. Nah jadi persiapan tuh otomatis seminggu sebelum keberangkatan TO tuh ada pra-TO dulu. Nah disitulah kenapa kita mengizinkan dari akademis, karena apa? Kan belajar itu tidak harus di kelas, tetapi di luar kelas juga itu penting gitu. Sama halnya apalagi ini terjun ke daerah, tetapi di sana bukan berarti ke daerah hanya sekedar nginep aja, tetapi di situ pembelajaran segalanya. Kan di sana juga ada pembelajaran penelitian, ya kan? Ada pembelajaran sosial, gitu kan? Banyak hal yang didapatkan di situ, gitu, di lapangan. Makanya anak-anak tuh punya kesan sekali gitu setelah mengikuti TO. Gitu. Saya tahu TO itu kalau saya perhatikan tidak sederhana.
Ya, butuh banyak dukungan, betul. butuh banyak support dari berbagai pihak. Ya, Salah satunya adalah orang tua. ya, Sebagai orang yang menyaksikan ya, TO pertama yang ikut, betul. kemudian TO yang kedua dengan kepemimpinan Bapak, itu bagaimana orang tua itu bisa meridokkan anaknya pergi ke lokasi menginap berlama-lama, itu gimana cara? Iya, betul Pak. Tantangan TO pertama itu sangat sangat berat sekali karena orang tua kan tidak mudah mengizinkan anaknya gitu kan dibawa ke desa yang nggak paham, yang nggak tahu gitu kan, masih ini kan orang tua bagi orang. Nah, disitulah seluruh orang tua kelas 10 itu peserta TO dikumpulkan, diberikan apa ya pemahaman bahwa ini kegiatan wajib di sekolah kita, bla 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 gitu. Kebetulan waktu itu sama dijelasin sama Pak Arif gitu kan. Jadi orang tua lama-lama paham. Walaupun ya 1-2 ada aja yang protes gitu kan. Nanti gimana makannya anak saya selama di sana? Gimana tidurnya? Biasa mungkin tidurnya nyaman, sementara di sana hanya gelar tikar aja kan, di rumah panggung yang mungkin listrik aja nggak ada kan gitu kan. Nah, disitulah tantangan saya waktu itu selaku ketua TO Pak. Tapi alhamdulillah ya karena pemahaman mungkin orang tua juga sudah melihat atau punya saudaranya atau punya tetangganya yang cerita gitu kan, dari dulu di Romangun tuh nanti di Labsu ada gini gitu. Ya alhamdulillah dengan penjelasan Pak Arif ngumpulin ke orang tua ya berjalan lancar lah gitu kan. Nah, untuk itu makanya diberikan dulu di sini tuh pra-TO. Jadi di sana tuh kan mereka khawatir makannya apa, nanti masa nasi doang mau garam gitu kan. Padahal kita ajarin dulu pra-TO gitu. Istilah kata dulu pertama kan gimana kita di pra-TO ngajarin nyalain kompor. Nah, dulu masih kompor minyak Pak, belum. Kalau sekarang kan kompor listrik gas gitu kan. Kalau dulu masih kompor minyak, gimana caranya masukin dari dirijen ke kompornya itu gitu kan, ada minyak gitu. Masang sumbu kompor itu gimana kita ajarin. Itu tantangan yang sangat luar biasa. Anak-anak kan belum tahu istilah kata apa sih yang disebut dengan sumbu kompor itu kan, belum paham. Nggak paham, bukan belum paham ya, karena mungkin ya nggak biasa gitu di rumahnya istilah nyaman gitu kan. Itulah tantangannya Pak. Waktu itu hanya Pak Arif atau kita melibatkan orang tua dari lab school sebelumnya? Nah, kebetulan gini Pak, orang tua juga ya kan waktu saat ikut di Rawamangun orang tua ada beberapa yang diajak. Jadi paling enggak udah paham mereka tuh. Jadi yang pengurus TK PMG itu saat ada ikut dengan Rawamangun tuh beliau-beliau itu ikut. Dan ikut nginap. Jadi paham, oh ternyata kegiatan TO gini. Nah, lama-lama akhirnya sebagian orang tua juga yang terutama pengurus OSIS ya, orang tua dari pengurus OSIS, jadi memberikan itu juga pemahaman ke orang tua yang baru yang mau jadi peserta TO itu gitu. Kalau orang tua kita yang pertama diberi pemahaman tidak oleh orang tua dari Rawamangun? Diberi Pak, diberi pengalaman, termasuk sama Pak Arif juga diberi arahan. Di sini atau di sana? Di sini, di Kebayoran Pak. Artinya orang tua Rawamangun datang ke sini? Ya, Pak Arif waktu itu di aula lantai 4 ya, Pak Arif, orang tua Rawamangun ya. Nah, ada berapa orang? Ada sekitar 5-10 lah. Terus orang tua sini pas saat pra-TO ikut juga ke sana. Gitu. Jadi supaya melihat apa sih TO itu gitu, atau pra-TO itu apa sih ya, melihat mereka. Beliau orang tua itu ya ada beberapa orang itu ikut ke sana. Justru diajak supaya tahu nih kegiatannya ini, jangan sampai kita seolah-olah baik menurut kita, tetapi belum tentu menurut orang lain kan itu. Jadi menyaksikan. Sehingga mereka lah yang akhirnya kemudian memberitahu orang. Betul. Jadi memberitahu ke adik
kelasnya, ke orang tua adik kelasnya gitu. Iya, iya. Em, Orang tua itu perannya di ketika Bapak TO itu menurut Bapak penting sekali atau tidak? Oh, sangat penting sekali Pak. Karena gini ya, TO itu terus terang aja Pak. Kita itu perlu sekali ya, baik tenaga, pikiran, materi itu sangat sekali dibutuhkan sekali. Contoh karena apa yang tadi saya sampaikan, misalnya gini, kita kan disurvei dulu daerahnya. Sementara di sana kan contoh aja kecil aja, MCK. Nah belum ada kan, enggak ya, bukan belum ada ya, mungkin kurang layak lah gitu kan. Nah kita bangunkan. Jadi kita tuh survei untuk membawa anak 200 orang misalnya kan. Oh perlu misalnya MCK 10 misalnya. Nah, atau 15 atau 20. Nah kita di sana koordinasi dengan warga sana. Nah, izin untuk membangun MCK. Misalnya satu MCK kita perlu misalnya saat itu sih mungkin 3 jutaan itu satu MCK misalkan. Nah, kita saat pertemuan dengan orang tua calon peserta TO itu kita sampaikan selama di sana kita perlu MCK 10 atau 20 MCK. Begitu juga misalnya kita lihat ke masjid. Oh, di sana karpetnya sudah jelek lah gitu. Nah, kita ukur perlu sekian roll karpet sholat di masjid. Nah, jadi kita sebelum ini kita lelang lah ke orang tua. Misalnya perlu 15 roll karpet masjid. Nah, kenapa disampaikan itu? Setelah itu kan orang tua sambil itu ya lelangan itu karena apa? Kita tadi MCK-nya, sejadah masjidnya gitu kan, karpetnya itu kan dipakai dulu oleh kita, oleh anak putra putrinya mereka. Nah, cuman kita nggak dibawa lagi, itu disumbangkan bakti sosial. Jadi misalkan kita akhirnya merasa terikat kekeluargaan dengan warga sana karena warga sana juga selain menerima kedatangan kita secara terbuka karena mereka juga merasa terbantu dengan tadi sumbangan-sumbangan dari orang tua gitu. Gitu Pak. Iya. Kalau hanya ingin jelas saja dan itu jangan khawatir. Andai kita ingin melaksanakan trip observasi TO tanpa melibatkan orang tua, bagaimana? Wah, kayaknya nggak bisa Pak. Boleh diceritakan alasannya? Ya kita gimana pun ya, Labso itu kan harus semua kegiatan itu harus pertama selain keinginan anak tapi ada izin orang tua dan ada pendamping dari guru. Jadi kegiatan apapun di sekolah itu yang jelas misalnya anak ada kegiatan kan itu jelas harus dapat izin, apalagi nginep kan sampai sekian hari harus ada izin orang tua sekaligus ada jelas ada pembimbing atau pendamping dari guru. Gitu. Jadi itu baru dari sisi izin. Betul. Kalau dari sisi yang lain? Nah, dari sisi yang lain selain orang tua harus dapat izin dari orang tua, itu kan yang saya bilang tadi perlu materi yang luar biasa lah gitu kan. Karena apa? Saya ingat betul pertama tuh kita itu belum punya apa-apa nih di Kebayoran. Sama contohnya kita ke daerah-daerah sana belum ada listrik, masih lampu teplok gitu kan di kampungnya. Rumah kita masih panggung. Boleh tahu di mana tempatnya waktu itu, Bapak? Cihanjawar. Cihanjawar, iya. Daerah Purwakarta. Cihanjawar. Itu nggak punya di rumah-rumah masih ada lampu teplok, bukan nggak ada listrik. Jadi sementara kegiatan kita sampai malam. Nah, otomatis kita perlu diesel. Waktu itu masih pakai diesel. Nah, diesel itu kan kita perlu menganggarkan beli diesel, beli kabel, karena narik kabel kan ke sekian rumah. Paling nggak kan kita pakai satu kelompok itu 7 orang atau 10 orang. Itu paling nggak kalau untuk 200 itu kan 20 rumah. Itu 20 rumah kita pakai
belum untuk kegiatan lain kan buat misalnya kita pinjam rumah buat ibadah yang non muslim gitu kan, terus buat rumah buat kesehatan, rumah buat sekretariat gitu kan. Jadi yang kalau kita butuh 20 rumah aja buat peserta, otomatis 10 rumah lagi untuk persiapan yang lain. Ada kesehatan, sekretariat, dapur umum gitu. Karena kita melibatkan Karang Taruna mereka gitu. Bantuan berupa finansial ya. Betul, Pak. Iya. Ada peran lain dari orang tua selain memberi izin lalu memberikan bantuan sosial seperti tadi, ada lagi? Orang tua. Banyak, Pak. Contohnya gini, misalnya kita kan ke sana ada bakti sosial. Nah, di bakti sosial tuh kita ada bazar murah, ada sunatan massal, ada pengobatan umum, ada pengobatan gigi. Nah, kita melibatkan orang tua. Nah, orang tua kan banyak yang menjadi profesinya dokter, baik dokter gigi, dokter umum, mungkin dokter sunat gitu kan. Nah, jadi karena di awal tuh kita data dulu, ternyata mereka tuh udah umurnya SD, usia SD, tetapi belum sunat. Karena apa? Di sana nggak ada biaya, jadi nunggu biaya. Nah, disitulah kita terenyuh lah gitu, bahwa kita menghibur kepada orang tua. Mungkin di sana ada sekian puluh orang yang belum disunat. Nah, akhirnya orang tua sini ya yang berkelebihan ekonomi, ya kita ajak ke sana. Akhirnya ada sunatan massal. Terus bazar murah, bazar amal gitu Pak. Perannya berat sekali kalau kita tidak ajak ya. Oh iya, nggak bisa Pak. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Dari mulai persiapan sampai hari itu peran orang tua sangat penting. Signifikan, sangat perlu kita kerjasama itu. Nah, saya mau nanya lagi ke peran Bapak sebagai ketua panitia. Iya. Adakah dari guru-guru yang ketika Bapak ajak sekarang kita mau coba TO pelaksananya hanya SMA Lab School Kebayoran. Iya. Adakah guru-guru yang merasa enggan atau tidak punya motivasi atau apa waktu itu? Saat itu sih teman-teman guru, rekan guru semangat-semangat aja. Karena mungkin ini bagi guru juga hal aneh, hal luar biasa nih. Apa itu TO? Mereka juga alhamdulillah pingin tahu gitu kan. Nah, justru itulah kesempatan saya masuk di situ. Mereka teman-teman pingin tahu, nah kita yang sudah paham memberikan pemahaman. Jadi enak di situ gitu Pak. Alhamdulillah sih nggak ada yang masa bodoh, tidak. Tapi dari mulai persiapan tuh mereka kita ajak bareng-bareng. Yeah. Contohnya misalnya anak-anak kan bawa perbekalan ngecat tongkat. Nah, kenapa sih mesti warna-warni? Gitu. Maknanya dijelasin. Nah, akhirnya teman-temannya gitu kan. Gitu. Okay. Bapak banyak menjelaskan kepada teman-teman, kepada para guru maksud saya tadi, kepada para siswa dan orang tua tentang pentingnya trip observasi. Pernah diajak oleh pimpinan? Oh iya, pernah diajak kita ya menjelaskan baik ke rekan sejawat, ke anak-anak sama ke orang tua. Kalau ke anak-anak sangat antusias sekali karena mereka juga hal aneh yang belum pernah didapatkan selama kegiatan sekolah. Gitu. Makanya kita harus terus memodifikasi kegiatan-kegiatan yang cocok buat anak-anak usia remaja SMA ini gitu. Jadi tantangan bagi mereka kan senang gitu. Jadi ada kesan saya ikut TO tuh puas gitu mereka tuh. Akan bercerita dengan ke teman-temannya ya, apabila mereka tuh merasakan asik gitu, menyenangkan gitu. Iya. Gitu. Gimana cara Bapak mengajak ngobrol orang tua khususnya tentang
pendekatan Bapak menguatkan para orang tua tentang trip observasi pasti mungkin berbeda dengan kepada teman-teman Ya. ya atau kepada para siswa ini kepada orang tua gitu. Ya, pertama kalau ke orang tua kan di jalur formal ya, undangan di situ. Nah disitulah buka ada tanya jawab. Mereka betul banyak sekali khawatiran. Gimana nanti nginepnya, itu hal gimana makan itu yang sering ditanyakan ya. Gimana nanti mandinya, gitu kan. Nah tetapi setelah dijelaskan, makanya 2 bulan 3 bulan kita kumpulkan orang tua saat orang tua itu pas saat masuk ke lab school dijadikan programnya. Nah itu 3 bulan kemudian kan pelaksanaan TO dari Juli ke Oktober. Nah disitulah kita jelaskan sebelum menjelaskan orang tua karena kita udah survei dulu. Nah besok orang gimana mandinya? Nah justru itu Bapak Ibu. Nah, kenapa Bapak Ibu harus kita lelang tadi MCK? Itu salah satunya nanti buat mandi, kebutuhan dan lain-lain itu kita bangun dulu gitu. Bukan mandinya di kali terbuka seperti itu. Itu yang kasih pengertian ke orang tua. Kenapa Bapak Ibu kita lelang misalnya butuh karpet sholat di masjid. Nah, nanti dipakai buat Bapak Ibu bukan langsung di tembok atau di keramik gitu. Saat sujudnya gitu. Gitu, Pak. Itu ya, jadi Betul. semuanya untuk anaknya sendiri. Betul, kita gitu ya. seperti itu. Kenapa harus ada dokter standby? Nah, makanya menghimbau kepada Bapak Ibu siapa yang menjadi profesi dokter kita ajak. Jadi ada dokter standby di sana. Apabila putra-putrinya sakit, ada dokter gitu yang jaga 24 jam selama berkegiatan di sana. Termasuk kita siapkan ambulan mengantisipasi gitu. Itu aja sih, Pak. Iya. Saya mau nanya yang terpenting, menurut Bapak, tahun keberapa kita merasa yakin bahwa kita bisa melaksanakan TO tanpa bantuan Rawamangun sama sekali? Ya saat itu juga saya yakin setelah kita 1 kali ikut dengan Rawamangun, saya yakin ke depan kita harus bisa mandiri. Saya yakin dan mengajak rekan-rekan teman. Gimana cara meyakinkan kan? Ingin tahu nih, gimana cara meyakinkan teman-teman? Karena kita ya saat itu sama-sama pingin rasa tanggung jawab dan pingin maju aja gitu kan. Gimana caranya Lab School Kebayoran tuh harus seperti Rawamangun, kalau bisa melebihi. Nah, kita pada hati tekad masing-masing tuh disitulah timbul. Kita harus lebih bagus daripada mereka gitu. Nah kita di situ timbul gitu. Kita harus lebih bagus, bukan mencederai ya, tapi harus lebih bagus daripada mereka. Gitu. Makanya ada hal yang ini dievaluasi, kita nggak usah melakukan itu, tapi harus gini, kita modifikasi. Disitulah timbul. Jadi kesadaran rekan-rekan, alhamdulillah teman-teman guru, ya. Jadi disitulah akhirnya kita timbullah semangat bersama. Ya semangat bersama itu karena mungkin kita sering ngobrol-ngobrol bareng atau mungkin ya sambil ngopi, pada akhirnya di situ jadi bersatu. Andai waktu itu di tahun kedua ya. Kita masih mengajak minta bantuan Rawamangun, apa yang ada di pikiran Bapak dan teman-teman? Ya mungkin kalau seandainya kita masih ngikut ke Rawamangun atau ngajak, mungkin kita kapan kita mandirinya gitu. Kapan kita akan majunya, kita berpikirnya hanya itu aja. Kalau begitu, sisi penting bahwa kita bisa menyelenggarakan sendiri itu apa yang terpikir? Karena Bapak kan berpikir tadi kita harus laksanakan sendiri, harus tanpa bantuan Rawamangun. Apa yang terpikir bahwa kalau kita menyelenggarakan trip observasi sendiri bahkan lebih baik, itu memang kenapa Pak?
karena kita punya semangat apa yang sama, alhamdulillah saya dengan teman-teman, sama dengan termasuk dari OSIS-nya gitu mereka. Kita ajak sering ngobrol dengan anak juga. Jadi anak juga semua, Pak, berarti kita tahun depan kita sendiri ya? Iya, kamu sebagai kakak OSIS-nya. Anak-anak semangat, gitu. Di situ lagi timbul kita sering, ayo, kamu pelajari ini, ikut ini. Iya Pak, gini. Jadi di situlah ya antara rekan sejawat teman dengan anak tuh, anak calon pengurus OSIS saat itu iya Pak, kita harus mandiri Pak, kita jangan ketergantungan ke orang lain gitu. Sepengetahuan Bapak sendiri atau teman-teman Ya. atau bahkan anak Ya. memandang TO itu sebagai apa? Wah, Saking kok ingin mandiri kayak gitu, Ya. sebagai apa? karena apa ya, semua kegiatan itu apa ya, itu sangat luar biasa ya Pak. Kita yang dapatkan dari TO itu kerjasama di antara kita, di antara anak-anak gitu, sangat luar biasa di situ Pak. Terbentuk lah, gitu kan. Contoh gini Pak, saya ngasih pengertian ke anak ini. Dalam satu kelompok itu kan 10 orang, 2 kakak OSIS dan 1 OSIS, kakak OSIS 1 MPK. Itu berarti 12. Plus ada orang tua asuh, misal ibu bapak kalau lengkap. Terus anaknya misal 2. Berarti kan udah 4. Nah, tadi 12 sama 4 udah 16 orang. Nah, anak-anak tuh kita kasih pengertian. Kita, nak, hari ini 2 orang piket jadwal masak. Kalau seandainya masakan kamu angus, berarti satu kelompok itu makan nasi angus. Saya harus pengertian gitu. Berarti Pak, gimana? Ya kamu harus betul-betul bergiliran masak itu yang benar. Makanya kita ada prateo diajarin. Gitu. Misalnya cara menggoreng tempe, tahu, atau nyayur kita ajarin. Kalau nanti keasinan, misal bikin sop, berarti satu kelompok itu 16 orang itu ya asin, makan rasanya asin semua gitu. Disitulah timbul anak, oh berarti harus kompak. Di situ kekompakan Mbak. Itu. Nggak boleh minta nasi ke orang lain ke. Jangan, justru orang tua asuhnya plus anak itu jangan gini, jangan jadi nggak ada istilah. Saya kan cuman 10 orang plus kakak pendamping 2 orang, 12. Oh enggak, kita justru kamu itu di sana belajar masak, boleh minta diajarin ke orang tua asuhnya. Nah, makan untuk 16 orang tadi, bukan untuk 12 orang. Kalau gitu mah numpang doang, justru itulah kebersamaan. Kamu dianggap sebagai anak dari keluarga orang tua asuh itu. Itu Pak. Gunanya besar. Oh sangat sekali Pak. Disitulah sama kerjasama, kan mereka timbul kerjasama. Pertanyaannya agak Ya. ekstrim. Kalau tiba-tiba Ya. ada instruksi dari pimpinan pusat, Ya. TO tidak usah dilaksanakan. Ya, saya terus terang aja, saya mungkin guru yang akan menentang Pak. Sayang sekali. Ini Dengan program guru. alasan Karena ya itu di TO itu terbentuk apa ya, rasa mandiri, kerjasama, ya, kerja kelompok, saling toleransi, menghargai orang lain, di situ terbentuk Pak. Contoh kegiatan-kegiatan yang sifatnya saling membantu. Contoh gini, di antara mereka, misal gini, kan kita anak-anak tuh bawa tas yang sangat besar karena pakaian untuk sekian hari. Nah, mereka dibekali dengan tongkat. Itulah gunanya tongkat untuk menggotong tas tadi, gitu kan. Jadi digotong kerjasama. Oh yang putri bawa apa? Yang perempuan bawa yang ringan-ringan dalam kelompok tersebut. Yang laki bawa yang berat-berat, yaitu digotong pakai tongkat. Bukan bawa masing-masing, enggak. Di situ mulai hal kecil tetapi terbentuklah kerjasama. Tadinya nggak kenal dekat dengan si A, nah pada akhirnya di kelompok itu kan dia berbaur. Padahal akan oh iya, gitu.
kalau dikategorikan seperti itu respon Bapak, itu berarti TO itu kategori kegiatan apa sekolah ya? Kayak gitu. Maksud saya kan ada kegiatan rutin atau kegiatan yang dianggap unggul atau apa gitu. Ini kegiatan sekolah ya, bahkan kegiatan unggulan sekolah berarti. Gitu Pak, TO ini. Ya. Kan ada beberapa program kegiatan sekolah ya di SMA tuh. Ya salah satunya trip observasi. Ini sangat luar biasa berarti. Kita tidak berani ya, umpamanya biar sekolah lain menyelenggarakan TO, kita tidak. Oh jangan, menurut saya sayang sekali. Itu akan beda. Contohnya kan kemarin saat pandemi kan tidak dijalankan, itu beda Pak. Anak tuh kurang begitu paham dengan temennya, kurang begitu menyatu satu angkatannya gitu. Sementara inilah mempersatukan satu angkatannya yang dari latar belakang masing-masing SMP kan beda-beda. Ada yang dari SMP negeri, ada dari SMP swasta, gitu kan. Ada yang dari mungkin negeri juga kan, berbagai negeri gitu kan. Ada yang dulunya mungkin negerinya termasuk yang posisinya bagus, yang biasa-biasa, disitulah disatukan. Gitu. Artinya memang TO sudah dianggap sebagai hal yang harus ya. Iya, wajib. Sayang. Makanya gini, kita SMA tuh TO itu wajib. Jadi seandainya di kelas 10 saat itu sakit, lakukanlah saat di kelas 11. Jadi intinya selama ini harus lulusan Labsul itu harus SMA Labsul harus ikut TO. Menu penting. Ya, saat di kelas 10 sakit, ya nanti di kelas 11. Saat kelas 11 juga nggak bisa, nanti di saat kelas 12. Gitu. Karena pernah ada TO juga pesertanya kelas 11. Karena saat di kelas 10-nya tidak bisa ikut karena sakit. Gitu. Ya, dia harus ikut ya. Wajib. Bapak ikut berperan tidak ketika setelah pandemi, kemudian kan ingin dilakukan lagi Ya. observasi. Ya. Bapak termasuk orang yang mempromosikan atau mengingatkan sekolah tentang pentingnya TO? Oh iya. Contoh kayak sekarang ya, ini kan mau dimulai lagi nih di tahun 2023. Ya kita tahun 2002 ya. Kita selalu mengingatkan. Jadi mulai lagi kalau sudah normal, programnya kita normal kembali gitu kan. Dan itu program yang sangat luar biasa menurut saya. Iya, bagi orang-orang yang sudah lama ikut, pasti ada yang mengatakan bahwa itu kan lama di kampung, kan kita meninggalkan keluarga gitu. Itu apa yang bisa Bapak sampaikan ke teman-teman? Ya ini kan gini ya, kita memang berkegiatan selama 5 hari di kampung, jelas ya kita meninggalkan keluarga gitu, kita sendiri gitu kan. Ya anak-anak juga ninggalin keluarga orang tuanya gitu. Tapi kita ya inilah dunia pendidikan gitu kan. Jadi tidak hanya monoton di kelas, kita hanya sekedar pagi berangkat pulang sore. Tetapi suatu saat ada yang yaitu 24 jam selama 5 hari gitu kan. Gitu. Karena gimana pun kita membimbing anak-anak gitu. Jadi kita nggak boleh lengah ya 24 jam, apalagi usia-usia remaja gini kan gitu. Gitu. Bapak menyampaikan itu ke teman-teman, kalau ada orang yang malas deh. Iya, jelas saya kasih pengertian seperti itu. Gitu. Pada akhirnya mereka gimana kita pendekatannya kalau ke teman-teman kan. Iya. Gitu. Yang jelas kan kadang misalnya gini, tapi kita nah sekarang tuh mungkin ke depannya kita juga akhirnya kita lihat kan teman-teman kebanyakan ibu-ibu ya. Misalnya kalau misalnya kan nggak mungkin lah ibu-ibu baru melahirkan bisa ditinggal. Nah, pada akhirnya kita toleransi bagi kita mungkin ada bikin aturan secara kekeluargaan di antara kita. Oh mungkin sekian ini teman kita karena baru melahirkan nggak usah ikut lah gitu. Karena gimana pun
keluarga itu nomor satu gitu. Tapi selebihnya yang punya kesempatan luang gitu ya, Tetap agar turut serta ya. Iya. Oke. Terakhir Pak, kalau melihat dari pentingnya TO dan segala macamnya, Bapak punya pemahaman nggak? Kan sekarang kurikulumnya baru, Iya. ya kan ya? Iya. Itu menurut Bapak TO ini menyebabkan adanya kesulitan di kurikulum baru atau kurikulum baru terbantu oleh TO? Kalau saya lihat justru kurikulum baru ini terbantu oleh kegiatan TO. Boleh diceritakan? Kan di situ ada ini ya, kegiatan di luar kelas misalkan itu. Justru kalau saya mungkin sepintas di Labsul itu ya, yang saya lihat banyak pengembangan di kurikulum baru itu di luar jadwal yang rutin itu Pak. Justru itu bagus pengembangan. Makanya saya kalau kadang berpikir ya secara pribadi, ini kok malah kurikulum baru ini jangan-jangan mengadopsi dari Labsul. Kadang saya punya pikiran seperti itu, kan? Jangan-jangan mengadopsi dari Labsul maksudnya. Karena apa? Ya hal yang seperti kegiatan-kegiatan yang tidak dilakukan di kelas tapi kita dilakukan di luar itu sangat mendukung sekali ke kegiatan intrakurikuler, padahal kegiatan itu misalnya ekstrakurikuler gitu. Itulah kalau saya lihat berpikir nih ya secara pribadi ya berpikir aja berasumsi jangan-jangan nih kurikulum ini mengadopsi dari Labsul gitu. Karena boleh dibilang ini bukan sombong tapi boleh bilang ya ini justru Labsul udah duluan gitu kan. Melakukan hal ini gitu kan. Gitu, pengembangan diri itu gitu kan. Gitu. Kalau saya berpikir gitu kayaknya Pak. Nah, ini pertanyaan satu jagat. Andai satu angkatan atau dan seterusnya ditetapkan Labsul Kebayoran akan mengganti TO dengan yang lain, dengan kegiatan lain. Wah, kalau saya mah jangan sampai Pak. Ya, jangan sampai dihilangkan kegiatan TO ini. Pertimbangannya? Ya karena tadi saya bilang ini sangat kalau dari anak-anak seusia gini kan perlu diberikan kegiatan-kegiatan hal yang positif. Contohnya anak yang sangat berkesan sekali itu kan di penjelajahan. Itu sangat luar biasa karena kita dari mulai subuh kita habis sholat subuh sarapan kita langsung hiking gitu menuju air terjun. Tetapi di perjalanan menuju air terjun kita kasih game. Nah, games itulah yang dikombinasikan antara keinginan pihak sekolah dengan keinginan OSIS dipadukan. Nah, disitulah justru seru dibagi pos 1 misalnya kegiatan seksi kesenian, pos 2 seksi olahraga, pos 3 bela negara, pos 4 kerohanian. Dipadukan antara OSIS dengan sekolah. Itulah sangat luar biasa. Makanya mereka kadang menyebut kalau tidak ikut penjelajahan, serasa tidak ikut TO. Mereka punya kesan Pak. Itu. Disitulah saya bilang. Intinya dari TO di penjelajahan itu. Sebetulnya sih bukan intinya ya. Mereka kan kadang gini, mungkin kalau penelitian kan ada materi penelitian. Penelitian di sekolah juga bisa, di kelas juga bisa. Tetapi kalau penjelajahan kan tidak mungkin di kelas. Tapi di luar kelas yang menuju gunung air terjun itu kan tidak mudah gitu Pak. Melewati parit sawah gitu kan, gimana jalannya licin gitu kan, ada turunan, ada tebing gitu, mereka lalui gitu Pak, dengan berkelompok gitu. Jadi itulah punya kesan lihat
pesawahan, lihat pohon-pohon, gunung-gunung gitu Pak. Jadi sudah harus melalui parit sawah yang kecil, licin, tapi gimana caranya tidak jatuh gitu Pak. Itulah kesannya. Makanya mereka berkesan kalau tidak ikut penjelasan itu saya rasa belum TO. Iya. Gitu Pak. Iya. Baik. Gitu. Pak Eris, terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Tidak terasa sudah hampir 1 jam Ya. kita ngobrol. Izin nanti jika ada hal yang luput, Ya. mungkin saya nanti akan mengajak Bapak bicara kembali untuk mendapatkan data itu. Terima kasih. Kami akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.